Nah, kalau Baitul Mal masuk, jadi Baitullah masuk tambah Baitul Mal, itu masuk kategori berdaya. Jadi pertama tadi pejuang, level kedua adalah berdaya. Nanti baru keempat namanya Baitul Dakwah. Baitul Dakwah itu masjid sudah punya tim membaca lingkungan. Lingkungan di sebelah sana itu perlu kita silaturahmi supaya tahun depan masuk ke sini. Kalau lima-limanya sudah kecekel, maka dalam konsepnya itu masjid itu sudah masuk masjid pemberdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati senior kami Bapak Haji Bukhari, Bapak Ketua DMI Ranting Taman Martini, Bapak Aryadi Sake Burmatan, Bapak Supriyana SPD MPD yang berhormati, serta teman kami Mas Sutriyanto, Takmir Masjid Al-Huda Randu Gunting, ingkang nembe berjuang pados dana mangke kagem ngrampungaken pembangunan tahap ketiga. Soho keluarga besar takmir masjid, dai atau mubalik, guru ngaji wonten ing Kukuban Taman Martani. Ibu-ibu, bapak yang hormati, baru saja terjadi pertemuan, singkatannya itu kolaborasi masjid pemberdaya. Kebetulan dihadiri Pak Yusuf Kalla sebagai Ketua DMI Pusat. Hadir juga dari Dompet Duafa. Dalam pertemuan itu ada ide tentang masjid pemberdaya. Lantas muncul konsep masjid pemberdaya itu harus memenuhi syarat 5H. Yang pertama, masjid harus bisa berfungsi sebagai Baitullah. Masjid sebagai Baitullah itu imamnya harus jelas, muadzinnya juga terjadwal, tempat wudhunya representatif, pengimamannya juga layak, terakhir marbotnya siap sedia. Jadi 5. Baitullah itu tadi disebut Baitullah itu imamnya selalu siap, muadzinnya juga terjadwal dengan baik, tempat wudhunya bersih, tempat imamnya juga bagus, marbotnya siap. Itu masuk level 1 namanya Baitullah. Kalau baru Baitullah masih level pejuang, namanya masjid pejuang. Mohon maaf, ini konsep orang, bapak-bapak boleh berbeda ya, boleh berbeda, tidak harus sama. Ini konsep baru digodok terus. Yang kedua, masjid sebagai Baitul Mal. Kalau masyarakatnya itu mirsani kota infak niku pun guyu, itu berarti sudah bagus. Gitu kota infakir ndang mubeng itu berarti masyarakatnya sudah apa? Sudah bagus. Nek, loh, mubeng meneh, itu lain. Bapak yang kami hormati, prinsip infak, sodakoh, sama
zakat sudah jalan. Ada hadis Nabi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kehadapan temanmu adalah sedekah. Jadi senyumnya apa? Sedekah. Apalagi bisa bikin senyum. Wah itu apa? Iya luar biasa. Gitu saja membahasnya, tidak usah panjang-panjang. Karena ini kan mubalik ya. Kami tidak boleh terlalu rinci ya. Yang nanti di rumah dibaca sendiri ya, dibaca sendiri. Ini karena sudah mubalik semua, kami tidak boleh. Mulai ngaji pembekalan tidak boleh terlalu rinci, tidak boleh. Harus ngambang-ngambang tapi nanti sampai rumah belajar sendiri-sendiri. Yang ketiga setelah baitul mal. Nah, kalau baitul mal masuk, jadi baitullah masuk tambah baitul mal itu masuk kategori berdaya. Jadi pertama tadi pejuang, level kedua adalah berdaya. Nek infak saja rung jalan berarti masih pejuang. Berikutnya adalah baitul tarbiyah. Masuk kategori baitul tarbiyah itu artinya takmir masjid sudah memikirkan remaja, pemuda dan anak-anak sebagai estafet berikutnya. Jadi nek takmir masjid wis nganggarke dienggo remaja masjid, wis nganggarke lho Pak. Remaja masjid untuk anak-anak itu berarti sudah masuk level berikutnya namanya baitul tarbiyah. Itu juga masih berdaya. Nanti baru keempat namanya baitul dakwah. Baitul dakwah itu masjid sudah punya tim membaca lingkungan. Lingkungan di sebelah sana itu perlu kita silaturahmi supaya tahun depan masuk ke masjid. Kalau dalilnya sudah hafal semua, okay? Tadi sudah dibaca Pak Ketua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ben rada regeng diwaca bareng-bareng. Wal takum minkum setunggal kali tiga. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Tahun 86 saya ikut refreshing ayat ini langsung Pak Azhar Basir. Di Kuncen, saya masih ingat 86. Saya umurnya 22 tahun dulu. Sekarang sudah 61. Sudah senior tahap hampir 2 ya. Jadi kalau masjid itu sudah punya program untuk membaca lingkungan dan lingkungannya itu disikapi dengan sikap-sikap yang baik dengan harapan supaya cinta masjid, berarti sudah masuk kategori baitul dakwah. Baitul dakwah. Sono tim ngajak. Berarti butuh wong sing nyisihke wektu. Dadi takmir masjid ki ora kena sibuk kabeh. Ayo silaturahmi sibuk. Tilek wong loro sibuk. Jamaah ono sing loro sibuk. Tidak boleh ya. Nah, baru nanti level kelima namanya baitul muamalah. Baitul muamalah itu kalau masjid antara jamaah satu dengan yang lain sudah bisa saling berkomunikasi terkait dengan malnya. Ternyata di masjid itu ada jamaah sing dodol bubur. Akhirnya subuh berkah ya pesen bubure jamaah. Jamaah ono sing pinter dandani listrik. Maka anggota jamaah nek dandani listrik ngundang jamaah. Tur linyangoni ditambahi mergane jamaah. Orang sing dandangi jamaah injut malah tidak boleh. Justru karena dirinya sendiri harus ditambah, diopeni. Biar semakin rajin ke
masjid. Iya. Itu namanya masuk kategori level Baitul Mu'ammalah. Kalau lima-limanya sudah kecekel, maka dalam konsepnya itu masjid itu sudah masuk masjid pemberdaya.